Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu rangkuman bab 3 patuh terhadap norma. Materi bab 3 Kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS Sederajat. Untuk itu, mari simak video pembelajarannya. Nah, sebelum kepada tujuan pembelajaran, lebih baik subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, tujuan pembelajarannya dalam video kali ini yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. Yang kedua, menjelaskan pengertian norma dan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, menunjukkan perilaku patuh terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu menyadari akibat dari pelanggaran terhadap norma. Mari simak pembahasannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu, dan makhluk sosial. Kita bahas manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa terlebih dahulu. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan dan bergantung kepadanya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib beriman, beribadah, bersyukur, dan menjauhi larangannya. Semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Contoh perilaku, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersyukur atas nikmat Tuhan, jujur, menolong sesama. Manusia sebagai makhluk individu. Nah, manusia memiliki kepribadian, kehendak, perasaan, dan kebutuhan pribadi. Setiap orang berhak mengembangkan potensi dan kemampuannya secara mandiri. Namun, dalam mengekspresikan diri harus tetap menghormati hak orang lain. Contoh perilakunya yaitu belajar dengan tekun, mengatur waktu sendiri, menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sosial, manusia harus bekerja sama, berinteraksi, dan saling menghargai. Contoh perilaku, membantu teman, gotong royong, menghormati perbedaan, menjaga kerukunan. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian norma. Arti norma berasal dari bahasa Latin yang berarti pedoman, aturan, atau ukuran. Norma adalah aturan hidup yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku di masyarakat. Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Fungsi norma dalam kehidupan yang pertama sebagai pengaruh tingkah laku manusia. Yang kedua, sebagai pengendali sosial agar masyarakat tidak bertindak semaunya. Yang ketiga, sebagai dasar pemberian sanksi bagi yang melanggar. Yang keempat, sebagai alat pemersatu masyarakat. Nah, pembahasan yang ketiga, setelah kita membahas yang pertama manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu, dan makhluk sosial, lalu pembahasan yang kedua tentang pengertian norma, yang ketiga sekarang macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama, sumbernya ajaran Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci dan para nabi. Adapun sanksi dari norma agama, dosa di dunia dan di akhirat. Contohnya beribadah sesuai dengan agama masing-masing, tidak mencuri, tidak membunuh, lalu menghormati orang tua. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Nah, sumber dari norma kesusilaan ini yaitu berasal dari hati nurani manusia. Isinya tentang baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas. Adapun sanksi dari norma kesusilaan yaitu merasa bersalah, penyesalan, atau dikucilkan oleh masyarakat. Contohnya yaitu berbuat jujur, tidak menipu, tidak berbohong, lalu berkata sopan. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Sumber dari norma kesopanan ini ialah kebiasaan, adat istiadat, dan tata krama masyarakat.
Adapun sanksinya berupa teguran, sindiran, atau tidak dihormati. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, berpakaian rapi, tidak memotong pembicaraan. Norma yang keempat yaitu norma hukum. Nah, sumber dari norma hukum yaitu peraturan resmi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau negara kita. Sanksinya, apabila seseorang melanggar norma hukum, yaitu hukuman tegas seperti denda, penjara, atau pidana. Contoh perilaku norma hukum yaitu menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, tidak mencuri, lalu tidak korupsi. Nah, itulah macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ada 4 norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Nah, pembahasan yang keempat yaitu mari bertindak sesuai dengan norma. Pentingnya tindakan sesuai dengan norma. Nah, kenapa sih penting? Karena norma menjadi panduan hidup bersama agar terciptanya keteraturan dan ketertiban. Nah, mematuhi norma menunjukkan sikap tanggung jawab, kesadaran, dan kedewasaan moral. Hidup akan lebih damai dan dihargai oleh orang lain jika kita taat terhadap norma. Nah, bentuk patuh terhadap norma yaitu di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan bernegara. Yang pertama di lingkungan keluarga atau di rumah. Taat kepada orang tua, menjaga kebersihan rumah, menghormati anggota keluarga. Sedangkan di sekolah yaitu mentaati tata tertib sekolah, menghormati guru, tidak mencontek, datang tepat waktu. Kalau di masyarakat, yaitu mengikuti aturan desa atau RT, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta menjaga ketertiban. Nah, di lingkungan bangsa dan negara, yaitu mentaati hukum yang berlaku, membayar pajak, ikut menjaga keamanan dan ketertiban umum. Nah, ini adalah akibat ketika kita melanggar norma. Di antaranya norma agama. Ketika kita melanggar norma agama, maka sanksinya akan mendapatkan dosa, mendapatkan murka dari Tuhan kita. Nah, yang berikutnya yaitu akibat melanggar norma kesusilaan, maka kita akan merasa bersalah, lalu juga selain merasa bersalah, ada penyesalan dalam diri kita. Yang ketiga, ketika kita melanggar norma kesopanan, maka akan ditegur, dijauhi masyarakat. Yang terakhir, akibat melanggar norma hukum, maka akan dikenai hukuman ataupun pidana. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.